Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Abbas bahwa derajat orang alim jika dibanding dengan derajatnya orang jahil itu adalah sejauh 700 derajat. Dan di antara setiap derajatnya membutuhkan perjalanan 500 tahun. Jadi 700 dikali 500 350.000. Orang jahil jika ingin mengejar ketertinggalannya dari orang alim, dia butuh berjalan selama 350.000 tahun lamanya. Barulah ia bisa menyamai derajat orang yang alim. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka ia tercatat sebagai fi sabilillah atau orang yang berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dalam riwayat yang berbeda, Rasulullah SAW katakan, babun minal ilmi ata'allamuhu khairun wa ahabbu ilayya min an usalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Aku mempelajari satu bab ilmu, kata Rasulullah, lebih baik dan lebih aku cintai daripada aku sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi kita Bapak duduk di sini mendengarkan kajian, kata Rasul itu lebih baik daripada mereka yang hanya sebatas sholat sunnah walaupun sampai 1000 rakaat. Kalau kata Imam Al-Ghazali, bal khairun min ziyarati alfi marid. Bahkan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bal khairun min sholati alfi janazatin. Bahkan lebih baik juga daripada menyolati 1000 jenazah. Lebih baik kita duduk di majelis ilmu. Dalam riwayat yang berbeda, Rasulullah SAW katakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'uha. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgah. Bapak-bapak tentu kan pengen bermain-main di taman surga Allah. Setiap kali bapak melihat taman surga singgah, sahabat bertanya, fama hiya riyadul jannati ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa maksud daripada taman-taman surga tersebut? Qala riyadul jannati hiya majlisud dzikr. Yang dikatakan taman surga adalah majelis zikir. Majelis zikir itu enggak mesti la ilaha illallah. Enggak mesti. Majelis zikir itu adalah majelis di mana di majelis itu kita diingatkan untuk mengingat Allah.
Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama besar ini, ulama yang berperan memberikan titik pada setiap huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi Bapak jangan bayangkan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sudah bertitik dan sudah berbaris. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tanpa adanya titik dan tanpa adanya baris. Pokoknya kalau dihadapkan pada Bapak Al-Quran yang sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah, tak lalu Bapak itu baca. Siapa yang pertama kali memberi titik pada setiap huruf yang terdapat di dalam Al-Quran? Namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia buatlah titik untuk membedakan antara ba, ta, dan sa. Kalau nggak ada titik, gimana kita bedakan? Bapak bayangkan, cuman garis seperti sampan begitu saja. Dia pula lah yang membuat titik sehingga jelas perbedaan antara ha, kho, dan jim. Kemudian perbedaan antara dal dengan dal, kemudian ra dengan zai, sin dengan shim, sod dengan dhad, ta dengan dha. Dan mula-mula sebelum adanya baris itu terlebih dahulu setiap harokat itu diberi titik. Titik di atas huruf menandakan fathah, titik di bawah huruf menandakan kasr, titik di sebelah huruf menandakan itu dhamma. Kalau sekarang kan enak, baris atas, baris bawah, kemudian baris depan atau dhamma. Kalau dulu nggak pakai titik aja itu. Itu yang membuatnya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa kata beliau? An-nasu ala arba'ati aqsam. Manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Ini orang yang alim, di samping berilmu juga mengamalkan. Kalau jumpa orang seperti ini, jadilah teman untuknya. Karena berteman dengan orang yang seperti itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Tak dapat awak minyak wanginya pinomat, dapat wangi. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia nggak tahu kalau dirinya itu tahu. Ini orang berilmu tetapi dia enggan mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, insyaallah ini kita, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tak tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tak tahu. Makanya kita semangat ini datang mengaji. Padahal lebih enak nyawak sama gini di kamar. Lebih enaknya bermain sama anak-anak di rumah ataupun berjalan ke sana kemari. Tapi kita memilih untuk datang kemari karena kita tahu bahwa diri kita itu tidak tahu. Waliyadzubillah, saya ingatkan kembali, jangan kita jadi orang yang nomor terakhir. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang udah nggak tahu pula kalau dirinya itu nggak tahu. Udah goblok sok paten. Itu bahasa kasarnya, Pak. Diajak mengaji, capek apa? Ustaz, dia aja yang projek. Diajak mengaji, kurang sehat badan Ustaz. Ya namanya bekerja dari pagi sampai sore. Pinomat bapogalan pada nama. Jangankan orang yang bekerja sebagai tukang, awak yang cuma bercakap-cakap aja dari pagi terasa juga capek. Mulut yang bercakap, punggung yang pogas. Ada pula pernah saya temukan diajak mengaji. Apa kata dia? Siapa Pak Ustaz? Siapa?
Padahal kalaupun dihadirkan Ustadz Somad sekali, tetap tak datang dia itu dong. Jadi alasan-alasan itu. Makanya saya menyaksikan dengan mata kepala saya bagaimana orang-orang tetap menjaga semangatnya untuk datang mengaji. Ada pula yang dengan sendirinya terseleksi oleh alam. Apa? Awal-awal datang dia mengaji, lama-lama tak lagi datang mengaji, tapi datang si malas. Ada pula yang tak datang mengaji karena tersinggung. Ada juga Pak. Bapak kalau mengaji bersihkan hati. Yang Bapak anggap yang saya sampaikan ini menghukumi Bapak. Tidak Pak. Saya tak apalah kenal Bapak. Jadi andai kata ini pas kono ke Bapak, itu bukan karena saya ingin menghukumi Bapak, tapi itulah cara Allah memberikan hidayah Allah. Yang terbaru saya baru dilabrak. Ada 2 ras terkuat di muka bumi. Siapa Pak? Ras terkuat di muka bumi. Datang ke sekolah, mengajar, tiba-tiba dipanggil omong dengan muka yang kosal, dipanggil saja. Begitu duduk, kenapa Ustadz kemarin ceramahnya seperti itu? Apa? Kenapa Bu? Itu ceramah Ustadz menyinggung anak saya. Kenapa rupanya Ibu? Karena ada materi Ustadz tentang makruh imam itu kalau menjadi imam surah-surahnya terlalu panjang. Nah itu Bu, tak ada itu saya niatkan untuk anak Ibu. Anaknya kebetulan imam di masjid tempat saya ceramah. Tak ada niat saya seperti itu Bu. Itu secara umum, memang pas pula materinya itu. Iya, tapi orang-orang menganggap anak saya itu yang dimaksud. Tidak Ibu, tak ada maksud saya seperti itu. Tapi kalaupun begitulah raso Ibu dan raso anak Ibu, saya minta maaf. Tapi tak ada perasaan saya seperti itu Bu. Pokoknya Ustadz, kalau bisa ini Ustadz luruskan lagi ke jamaah. Begitulah permintaan daripada 2 orang ulama. Begitu pulang, saya tanya sama jamaah, adanya Ibu nih kemarin tuh hadir ke pengajian? Nah, Ustadz. Merepet dia di hadapan saya seolah dia mendengar ceramah saya. Rupanya omaknya tak sama sekali mendengar. Hanya anaknya mengadu komanya, Mak. Aku disindir sama Ustadz tuh. Padahal tak adalah niatan hati saya menyinggung anak. Setelah itu tak ondak lagi lah dia menjadi membayar. Tak ondak juga dia datang mengaji. Nah, jadi kita jangan jadi orang yang seperti itu. Lemah itu Pak. Perkara disampaikan seperti itu seolah dia dihukumi, dan setelah itu nggak mau lagi dia sholat berjamaah. Dan kan jadi imam sholat berjamaah pun tak lagi. Mengaji pun tak mau lagi datang. Awal iyadzubillah. Nah, jadi kita berlindung dari kelompok yang keempat. Itu mereka yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam yang berbahagia ini adalah adab seorang muslim ketika terbangun dari tidur. Nah, apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Fa'idha istaiqadta minan naumi fajtahidu an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Kata beliau, apabila engkau akan bangun dari tidurmu, maka berusahalah agar kau terbangun sebelum subuh. Jadi adab orang bangun tidur itu
adalah berusaha bangun sebelum subuh. Ustaz, aku pas azan subuh di situ aku terbangun belum paten, Pak. Bapak terbangun begitu azan subuh, Bapak belum paten. Apalagi kalau Bapak terbangun begitu waktu subuh selesai, udah torang lagi cuaca, udah lewat waktu subuh baru Bapak terbangun. Maka itu adalah seburuk-buruk cara dalam memulai hari. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Arab ijtihad itu kita berupaya keras. Ibarat kata udah jatuh tempo ndak membayar KPR, udah diingatkan sama bank. Cuman Pak, berupaya keras Bapak. Mengutang pun jadi Ustaz, asal jangan sampai disita lah rumah gue Ustaz. Itu makna ijtihad dalam bahasa Arab. Sungguh-sungguh langkah. Jadi kalau Bapak bersungguh-sungguh dalam membayar cicilan KPR, bersungguh-sungguh dalam menafkahi keluarga Bapak, maka Bapak harus lebih bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena ada begitu banyak keutamaan orang yang bangun sebelum masuk waktu subuh. Pertanyaannya bagaimana Ustaz supaya awak terbangun sebelum masuk waktu subuh? Puluhan tahun aku hidupku jalani memang bangunnya setelah subuh. Puluhan tahun ku jalani memang aku nggak pernah sholat subuh. Lebih parah lagi. Cuman Ustaz, apakah sekedar membuat alarm? Tidak. Banyak orang buat alarm. Begitu diambil HP-nya, digeser lagi, tidur lagi. Maka cara agar Bapak terbangun sebelum masuk waktu subuh, amalkan sunnah Rasulullah sebelum tidur. Apa nasihat Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah? Lakukan 4 hal sebelum engkau tertidur. Apa ya Rasul 4 hal tersebut? 1, kau khatamkan Al-Quran. Sing Sayyidah Aisyah itu dengan sebetulnya kalau aku khatamkan Al-Quran 30 juz nih, gimana sempat aku tidur? 2, kau dapatkan maaf dari seluruh kaum muslimin. Gimana Pak? Mendapat maaf dari seluruh kaum muslimin. Jangankan seluruh kaum muslim, satu komplek pun belum tentu dapat maaf mereka. 3, kau dapatkan syafaat para nabi. 4, sempatkan untuk berangkat haji dan umroh. Amal. Gimana itu Pak? Untuk mengamalkan 4 hal itu. 1 umroh kau amalkan. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasul aku melakukan ke-4 hal tersebut? Jawab Rasul, kau khatamkan Al-Quran, maksudnya kau baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena kata Rasulullah, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka 3 kali membaca surah Al-Ikhlas itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kau dapatkan maaf dari seluruh kaum muslimin dengan memohonkan ampun kepada Allah atas mereka. Sebelum tidur Bapak mohonkan ampun kepada Allah untuk seluruh kaum muslimin.
Apa doanya Ustaz? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. 3, agar kau dapat syafaat para nabi adalah bersolat. Salawat Bapak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4, kau bisa mendapatkan pahala orang yang berangkat haji dan umroh dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini Pak. Yang pertama Bapak mulai dengan baca qul huwallahu 3 kali. Kemudian yang kedua doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. 4, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat adalah bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali. Barulah ditutup dengan membaca doa pendakian. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau ini Bapak amalkan, insya Allah Allah bangunkan Bapak sebelum masuk waktu subuh. Ustaz, kalau ku amalkan sebagian saja boleh Ustaz? Boleh. Mana yang mudah lah menurut Bapak? Kalau Ustaz ku baca qul huwallahu 3 kali boleh. Salawat saja boleh Ustaz? Boleh. Kalau doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat saja boleh Ustaz? Boleh. Doa mau tidur saja boleh Ustaz? Boleh. Intinya jangan Bapak tidur asal tidur aja. Ini apa amalan kita sebelum tidur? Gimana? Itulah amalan orang-orang sebelum tidur. Pantaslah tidurnya mimpi buruk. Pantaslah tidurnya pun udah 8 jam tapi rasanya tidak puas. Tapi kalau Bapak amalkan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak tidur 3-4 jam. Ini yang 3-4 jam ini terasa sangat berkualitas. Bapak rasakan itu mulai malam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang terbangun sebelum masuk waktu subuh, maka ia dapat mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Kalau Bapak bangunnya sebelum subuh, otomatis sholat subuhnya di awal waktu. Kalau Bapak bangunnya aja sepulang orang sholat subuh dari masjid, maka tentu Bapak sholatnya di akhir waktu. Tapi begitu pun jadilah, walaupun di akhir waktu, yang penting masih waktu subuh. Kadang udah torang lagi, udah masuk waktu duha, baru di situ dia sholat subuh. Tapi begitu pun jadilah, teringat dia mengkodok. Ada orang, udah torang, udah langsungnya dia mandi. Habis itu pergi kerojo. Padahal pahala sholat yang paling besar itu adalah sholat subuh. Apabila seseorang sholat subuh di awal waktu, kemudian pada sholatnya ia memperpanjang bacaan. Jadi dari 5 waktu sholat ini Pak, sunnah memperpanjang bacaan pada sholat subuh. Jadi apa surah yang paling panjang Bapak hafalkan? Nah, bacakan di waktu subuh. Sehingga ia mengerjakan sholat tersebut sampai waktu subuh hampir berakhir. Maka sholatnya akan disaksikan oleh para malaikat pagi dan para malaikat malam. Itulah maksud firman Allah, Inna Qur'anal fajri kana khusyuk. Sesungguhnya
sholat subuh itu mendapatkan kesaksian dari para malaikat. Kenapa waktu subuh ini merupakan waktu yang begitu mulia? Karena waktu subuh adalah waktu peralihan dari yang sebelumnya merupakan kegelapan menuju terang benderang. Kata para ulama, gelap itu melambangkan kematian, sedang terang itu melambangkan kehidupan. Maka orang yang mengerjakan sholat subuh, dia diingatkan dua hal. Apa Ustaz? Satu, dia diingatkan tentang kematian. Yang dua, dia diingatkan tentang kehidupan, bahwa Allah berikan dia kehidupan, maka dia mesti memanfaatkan hidupnya untuk memperbanyak amal soleh. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau bagus sholat subuhnya, bagus semua. Tapi kalau rusak sholat subuhnya, besar kemungkinan rusak semua sholat. Bagaimana Bapak memulai hari, begitu pula lah Bapak bakal mengakhiri hari. Kalau Bapak tak sholat subuh, pasti gak sholat isya. Kebanyakan begitu Pak. Kalau orang nggak sholat subuh, rata-rata nggak sholat isya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Ini hasil riset saya pribadi, Pak. Siapa yang saya teliti? Yang anak murid saya. Nah ini murid saya dulu di MTS. Itu sering saya tanya itu anak-anak murid saya. Kalau 32 orang dalam satu kelas, yang sholat subuh paling 2 orang. 30 orang lainnya, ada yang sholatnya zuhur saja, ada yang sholatnya maghrib saja, ada yang cuman Jumat saja. Rata-rata subuhnya tinggal dan isyaknya tinggal. Bayangkan, Bapak memulai hari dengan meninggalkan sholat subuh dan mengakhiri hari dengan meninggalkan sholat isya. Itu adalah cara yang paling terburuk dalam memulai dan menutup hari. Nah, ini yang pertama, bahwa ada ketika seseorang bangun dari tidur, dia mulai dari berupaya agar bangun sebelum masuk waktu subuh. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah. Hendaklah ketika kau terbangun, yang pertama kali terucap oleh lisanmu adalah zikir kepada Allah. Jadi jangan pula yang lain-lain dulu diucapkan. Kalau awak terbangun dari tidur, upayakan yang teringat pertama adalah mengingat Allah. Janganlah pula awak tidur yang teringat HP, bangun tidur pun teringat HP. Ini Pak Abu, gawat kita dibuat ini Pak. Ada orang sulit lepas dari HP. Ondak tidur HP di sebelahmu, pergi dia HP di kantongmu, tidur dia HP yang dipelukmu, istri tak dipeluk. Masuk WhatsApp terbangun dia, istri memanggil tak terbangun dia. Bayangkan Pak, azan berkumandang tak terbangun juga dia. Tapi kalau sempat masuk telepon dari HP, mak langsung dia, halo assalamualaikum, aku cantik. Nah, mari kita dengarkan salah satu hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum
idza huwa nama salasa uqadim. Kata Rasul, jadi setan itu membuat ikatan-ikatan pada tengkuk seorang hamba dengan 3 ikatan. Setiap kali dia tertidur, bapak, saya, istri bapak, anak-anak bapak, setiap kali tertidur dibuat sama setan 3 ikatan tepat di tengkuk itu, leher bagian belakang. Tak terkecuali siapapun itu, bahkan Ustadz Somad sekali. Sekolah dia pun ada itu, tidur dia dibuat sama setan ikatan-ikatan di tengkuk. Yadribu ala kulli uqadatin makanan alaika lailun tawilun fard. Setiap kali dia buat ikatan itu, dia lantas berucap. Apa dia ucapkan? Oh, punya malam yang panjang, tidurlah kau dengan nyenyak. Itu kata setan. Dibuatnya apa? Ikatan di tengkuk bapak sambil dibisikkan, panjang di malam udah tidur kau. Buat ikatan kedua, panjang ini malammu, besok jam 9 kau masuk, udah tidur kau. Sampai kali ketiga dibuat ikatan itu lagi di tengkuk kita, diucapkannya farqut, tidur kau sampai nyenyak. Makanya kalau udah tidur malam sedap. Jangan tidur awak jam 8 bangun jam 6, tidur awak jam 10 bangun jam 6, sama saja. Bangunnya lah. Jadi coba tidur siang. Nggak tidur bapak sepanjang malam, bapak bantai tidur siang. Berapa jam sih bapak sama tidur siang? Paling 2 jam. Beda pak, tidur malam sama tidur siang. Tidur malam dibuatkan ikatannya sama setan di tengkuk kita, dibisikkannya di telinga kita, kau punya malam yang panjang, tidur kau, kata setan. Jadi cemana melepas ikatan-ikatan ini? Ini yang paling terpenting, Pak. Fa in istaiqadha dzakiran lillahi in halat uqdatun. Apabila ia terbangun kemudian ia langsung mengingat Allah, maka terlepaslah ikatan pertama. Untuk melepas ikatan pertama, begitu terbangun langsung berzikir bapak. Apa zikirnya? Udah sederhananya, doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak apa lagu Ustaz, cari di internet. Lagu bahasa Inggris hafal, lagu-lagu terbaru yang keluar-keluar tuh hafal, tengok-tengok liriknya. Begitu ngadirin pesta, yang paling semangat memegang mikrofon tuh, doa mau tidur, udah tua anak masih juga tak hafal. Anak disuruh ngapal, ayo nak, cemana doa bangun tidur, ayo tak hafal. Carilah di internet tuh, doa bangun tidur, bapak hafal kalau bapak belum hafal. Walaupun udah tak lalu lagi bapak menghafalnya, Ustaz. Aku udah banyak kali yang memikirkan Ustaz. Angsuran rumah, angsuran kereta, angsuran HP, semuanya mengangsur. Pusing lah Ustaz. Tak lalu lagi lah aku menghafal doa-doa Ustaz. Kalau memang begitulah pula kondisi bapak, ya udahlah. Inomat ucapkan alhamdulillah. Itu Pak. Pokoknya terbangun bapak ucapkan alhamdulillah. Nah, baru terlepas itu ikatan pertama, masih ada 2 lagi. Fa in tawat doa in halat uqdatun. Maka kalau seandainya dia berwudu, begitu terbangun bapak alhamdulillah, gila bapak berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Bukan sekadar cuci muka, cuci muka saja, wudu tidak, berwudu. Beda wudu sama cuci muka. Walaupun di antara perbuatan wudu adalah membasuh wajah.
Tapi bapak membasuh wajah atau mencuci muka itu hanya sekedar menghilangkan kantuk. Sedang berwudu, dosa bapak berguguran seiring dengan air yang menetes dari anggota wudhu. Wudu itu ajaib loh Pak. Wudu itu nggak hanya sekedar membasahi tubuh. Kalau seandainya wudu itu hanya sekedar membasahi tubuh, rumah bapak dokat sungai, manyolam bapak pasangnya, nawaitu wudu alirabbil adatil asghar fadlillahi ta'ala sah. Tapi pertanyaannya apa sah wudu seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena ada rukun terakhir atau berurut. Makanya ajaib wudu itu. Dia dapat menggugurkan dosa. Jadi orang yang terbangun kemudian berzikir, terlepaslah ikatan pertama pada dirinya. Kemudian berwudu dia, terlepas pula lah ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Maka bagaimana untuk melepas ikatan ketiga sehingga terlepas semua ikatan-ikatan tersebut? Setelah berwudu, kerjakan sholat. Baru terlepas ikatan pertama, kedua, dan ikatan ketiga. Kalau bapak mau lebih paten lagi sholatnya di musola, sholatnya di masjid, sholat. Ada rasa yang tak bisa diceritakan. Ketika bapak terbangun kemudian bapak langkahkan kaki menuju masjid, bapak sekhusyuk-khusyuknya bapak sholat di rumah, tak akan bapak dapati rasanya khusyuk ketika bapak sholat di masjid. Beda bapak. Kalau kita sholat di masjid, ada rasa yang gak bisa kita ungkapkan. Cuman memang memulainya borak. Seolah awak kalau ke masjid selama ini tak pernah ke masjid, macam mana nanti dicerita-ceritakan, ditanya pula, tumben, tak ada Pak, tak ada, itu tak ada itu. Bapak kalau seandainya bapak ke masjid, orang itu seperti tak tahu sama sekali tentang bapak. Cuman ya setan seperti itu, lagi bisik-bisikkan bapak, udahlah tahu setelah ke masjid, di rumah saja, di rumah pun jadinya. Nah maka apa kata Rasulullah, kalau tiga ikatan ini sudah terlepas, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, dia sambut hari, dia mulai pagi dengan penuh semangat dan hati yang tenang. Itu Pak, bersemangat kawan. Semangat awak bekerja, semangat awak beribadah, pokoknya semangatlah menjalani hari. Hati pun tenang. Jadi inilah jawaban kenapa Ustaz awak belakangan udah mulai surut semangat bekerja. Karena bapak tidak melepas ikatan-ikatan tersebut. Kenapa Ustaz awak tiap hari gelisah hati Ustaz? Karena bapak belum melepas ikatan-ikatan tersebut. Coba bapak lepas tiga ikatan tersebut. Bangun bapak, alhamdulillah. Kemudian langsung ambil wudu. Kemudian kerjakan sholat. Terlepas ikatan, maka bapak jalani hari dengan penuh semangat dan hati yang tenang. Tapi kalau sebaliknya, wa illa, kalau tak terlepas ikatan-ikatan itu, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka ia sambut pagi, ia jalani hari dengan penuh rasa malas dan hati yang gelisah. Jadi Pak, cemana kita itu setiap hari punya semangat yang sama. Kadang kan semangat dipasang suruh. Hari ini pasang ya kan, terus semangat untuk proyek. Besok suruh, besoknya lebih surut lagi, besok lebih surut lagi. Malah saya dah keluar dari tempat kerja,
Hati gelisah, kalau hati gelisah udahlah. Nengok istri buat emosi, nengok anak risih, itu Pak. Karena Bapak tidak melepas ikatan-ikatan itu. Coba, mulai besok sama-sama kita lepas ikatan-ikatan itu. Bangun, ucapkan Alhamdulillah. Kemudian ambil wudhu, kerjakan sholat subuh. Kalau bisa kita yang laki-laki ini sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah kita jalani hari dengan penuh semangat dan hati yang tenang. Barangkali inilah yang menjadi materi kita pada malam yang berbahagia ini dan penuh dengan keberkahan ini, yaitu terkait adab seorang muslim ketika terbangun dari tidurnya. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh agar terbangun sebelum masuk waktu subuh. Gimana caranya Ustaz? Amalkan sunnah Rasulullah sebelum tertidur. Apa aja Ustaz? Mulai dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca doa Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian ditutup dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dan jangan lupa membaca doa sebelum tidur. Tak bisa amalkan semuanya, pilih salah satunya. Insyaallah tak pala pun Bapak pasang alarm, Allah bangunkan Bapak sebelum masuk waktu subuh. Kemudian yang kedua, adab seorang muslim ketika terbangun dari tidur, hendaklah ketika ia terbangun, yang pertama ia ucapkan adalah zikir kepada Allah. Baca doa begitu bangun tidur, binomat, yaitu membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.